Anda, insya Allah Anda akan berkali-kali ke Baitullah, ya, bukan hanya sekali, tapi berkali-kali, bukan hanya sendiri, bersama sanak famili, ya kan? Insya Allah semua bisa sampai sana. Yang penting ada niatnya itu, ya. Itulah ya Bunda, sampai ke alam ruh. Makanya kita disebut dengan perpanjangan tangan dari Nabi Ibrahim. Kita marketingnya Nabi Ibrahim. Kita menjalankan syariat Nabi Ibrahim. Untuk apa? Untuk mengajak manusia mengunjungi Ka'bah. Baik dia berangkat haji atau berangkat umroh. Ya Bu ya? Nah, jadi jangan bilang ini. Kadang-kadang jamaah saya, leader-leader saya itu nggak paham. Wah, kan harusnya haji saja. Kan yang wajib itu haji. Kan umroh sunnah, betul? Betul? Nah ini salah. Kenapa salah? Karena haji hukumnya wajib, umroh juga hukumnya wajib. Jadi umroh dan haji itu sama-sama wajib di mazhabnya Imam Syafi'i. Tapi kalau di mazhabnya Imam Maliki, umroh itu hukumnya sunnah muakkad. Jadi leader, mitra harus paham ini, sehingga mitra bisa menjawab pertanyaannya jamaah. Jamaah itu jawab cuma 3 pertanyaan, cuma 3. Apa itu jamaah pertanyaan? Pertama, Bu, kenapa saya harus berangkat umroh? Kenapa saya harus berangkat umroh? Anda harus bisa jawabnya. Sekarang belum bisa jawab karena kita belum sampai materinya ke sana. Nanti siang sampai materinya Anda sudah bisa jawab. Kenapa saya harus berangkat umroh? Yang kedua, kenapa saya harus berangkat umroh dengan bahagia? Kenapa harus dengan bahagia? Kenapa tidak dengan travel A, travel B, puluhan travel yang ada di Jawa Barat, betul? Ya, kenapa harus dengan bahagia? Oh, karena bahagia. Dapat ini, tambah lagi dapat kopi bahagia lagi kan gitu kan? Ya, di bahagia dapat itu kan? Nah, ya, Anda belum bisa jawab sekarang. Kenapa belum bisa jawab sekarang? Karena belum sampai materinya ke sana. Siang nanti sebelum asar Anda sudah bisa presentasi. Anda udah bisa, kapan saya mau presentasi, saya sudah bisa jalan. Kenapa? Anda sudah bisa jawab, kenapa harus umroh dengan bahagia. Baru yang ketiga, kenapa saya harus daftar sama ibu? Mitra bahagia banyak. Ini akan jadi persaingan. Kenapa saya harus daftar sama ibu? Kenapa tidak sama ibu? Kenapa tidak sama ibu? Oh, karena kalau sama ibu, daftar hari ini langsung untuk 10 orang pendaftar pertama dapat 1 buah handphone. Oh, ibu ketawa. Iya, emang bisa? Bisa. Nanti kita akan kupas gimana Anda bisa dapat jamaah dapat handphone. Jadi marketingnya dapat. Jadi nanti ada persaingan. Nanti lihat, ada orang yang nggak bermental marketing, telepon Pak Rifai. Pak Rifai ini nggak fair sekali. Ibu Khadijah, dia promonya daftar sekarang 10 orang dapat 1 buah handphone. Gimana? Kami aja untung 1 jamaah 2 juta. Ngasih handphone jamaah bagaimana? Dia kira handphone itu harga 10 juta. Bu Khadijah kasih handphone harga 800.000. Dibuang 800.000 disedekahkan, tapi akhirnya jamaah masuk banyak. Jadi trik-trik marketing ini kita akan kupas. Jadi setelah acara PMA ini insyaallah sudah terbuka persaingan bebas di antara mitra bahagia. Ini jangan cerita yang lain, karena yang lain nanti rata semuanya ini. Rata semuanya, diratakan bahagia semuanya. Siap ya? Karena saya nggak butuh banyak-banyak orang. 40-50 orang ini akan menghebohkan semuanya. Syaratnya apa? Mulai hari ini itu status WhatsApp, status Instagram dan Facebook, jangan lagi statusnya itu lagi masak di mall, lagi masak, kemudian lagi makan, di foto makanan, kemudian bikin status lagi makan. Buat apa? Udah saatnya status tuh ya, karena ini biasa ibu-ibu apa aja dibikin status. Apa aja dibikin status. Mulai hari ini statusnya cuma umroh. Ya, sampai batas tertentu ayah bunda, sampai batas tertentu. Ini ada acara arisan SMA kita dulu. Begitu Anda masuk, umroh masuk. Kenapa?
nama Anda di jidat ini udah muncul umroh. Wah, itu udah cakep. Kalau Anda sudah branding diri sebagai seorang pemasar umroh, selesai. Karena itu akan berputar terus. Ada waktunya suatu hari Anda nggak bisa berhenti masarin umroh. Bukan Anda mau berhenti, Anda nggak bisa berhenti. Anda sudah berhenti lagi liburan di Bali, tiba-tiba ada yang nelpon, Bu, saya mau berangkat umroh sekeluarga. Kenapa? Karena setiap mau umroh hanya nama ibu saja yang teringat. Karena Anda sudah berhenti diri menjadi pesiar Baitullah, ya. Jadi kita menjadi perpanjangan tangan dari Nabi Ibrahim. Mulia pekerjaan kita, ayah bunda. Yang selanjutnya kita lihat, bisa berangkat umroh berkali-kali dan gratis. Jadi saya bilang, orang yang sudah mengikuti pembinaan mitra, terus kemudian dia berangkat umroh, keluar uang, ini mitra yang gagal. Mitra apa, Bu? Gagal. Dulu tahun 2013-2014 saya lumayan, saya main saham. Setiap tahun saya ganti-ganti mobil. Rumah ada beberapa. Waktu saya lagi main saham, Anda lihat sekarang kayak Timothy Ronald gitu. Saya main seperti mereka dulu. Saya punya bisnis seperti mereka, luar biasa, ya. Begitu mau berangkat umroh, empat orang saja mau berangkat umroh. Wah, sakit gigi, Bu. Sakit gigi. Kenapa sakit gigi? 4 orang 25 juta, saat itu harga masih 25 juta, kali 4 orang udah keluar 100 juta. Rasanya berat kali untuk ini. Kayaknya ini seumur hidup hanya sekali gitu loh, ya. Nah, tapi setelah saya menjadi pensiar Baitullah, setiap tahun bahkan bisa 3 bulan sekali kita bisa berangkat umroh, ya. Nah, jadi Anda nanti akan bisa seperti itu, bukan hanya sendiri tapi bawa keluarga semuanya. Alhamdulillah, sampai hari ini adik saya sudah saya bawa umroh. Adik saya punya tiga udah berangkat umroh. Orang tua saya sudah berkali-kali, dan insya Allah tahun ini orang tua saya haji. Cuma itu satu saja, saya tidak sempat mengumrohkan bapak saya, karena bapak saya sudah mendahului kami saat corona kemarin, ya. Tapi saya yakin beliau di sana tersenyum. Saya yakin beliau di sana tersenyum. Kenapa tersenyum? Karena nama dia itu selalu disebutkan di depan Ka'bah, ya. Jadi Anda cita-cita, insya Allah nanti akan sebut namanya orang tua masing-masing di depan Ka'bah. Oke? Siap? Apa kabar semuanya? Ya, perhatikan kawan yang samping jangan kayak ketampung. Saking semangatnya nanti kena tangan dia. Ya, baik ya bunda, ya. Ini bukti bahwa kita bisa berangkat gratis. Saya sudah memberangkatkan gratis mitra-mitra saya itu. Kalau 100 mitra sudah lebih dari 10.000 jamaah yang sudah kita berangkatin. Kenapa? Karena kita ada variasi paket. Ada 10 gratis 1, nanti ada 9 gratis 1, ada 8 gratis 1, ada 7 gratis 1, nanti ada ekstrim lagi. Kalau Pak Rifai nanti bisa buat paketnya lebih ekstrim lagi. Yang penting semangat. Yang kedua, jangan banyak melirik orang. Jangan banyak melirik yang kiri kanan, travel sana, travel sini. Orang banyak tidak sukses karena banyak lirik. Jangankan di dalam track lain bunda. Laki-laki kebanyakan lirik yang rok pendek itu yang di rumah itu udah kayak babu itu. Udah ya? Kenapa? Kata Allah, siapa yang mencari kenikmatan haram akan dicabut kenikmatan halalnya. Itu akan dicabut kenikmatan halalnya. Kalau sampai rumah itu, udah lihatnya itu istri udah kayak babu saja. Sampai rumah itu lagi ngepel juga gitu kan. Udah kayak babu. Kenapa? Karena dicabut kenikmatan halalnya, gitu ya. Sama. Kalau Anda sekarang berada di bahagia, terus kemudian sudah mulai lirik sana, lirik sini, bahagia itu biasa saja. Tapi kalau Anda tidak lirik-lirik, fokus sama bahagia, insya Allah Anda akan sukses di bahagia. Gitu ya. Nah, kalian, Pak, harganya mahal. Aqua dijual di pinggir jalan 5.000, tapi Aqua di Hotel Swiss Bell itu harganya 25.000. Aquanya sama, tapi tempatnya berbeda, ya kan? Nah, apalagi botolnya diisi air yang berbeda. Makanya
inilah dia, bahagia itu beda. Nanti Anda kalau selesai trainingnya sampai di session asar, Anda lihat, oh ternyata di bahagia banyak gratisnya, makanya harganya segitu gitu. Yang di tempat lain nggak banyak gratisnya. Sampai di Mekah pungutin uang lagi, sampai di Madinah pungutin uang lagi. Oh bahagia, berangkat sampai Jakarta, pulang sampai Jakarta, uang 1 juta yang dibawa itu nggak berkurang, pulang bawa oleh-oleh. Luar biasanya itu bahagia ya. Nah makanya nanti Anda akan lihat kelebihan bahagia itu bagaimana. Yang selanjutnya ayah bunda, bisa menjadi tour leader. Tour leader. Jadi ayah bunda, bahagia itu agak beda dengan travel yang lain. Setiap satu bus ya, isi busnya itu 40 orang, itu selalu di dalamnya ada yang gratis. Selalu di dalamnya ada yang gratis. Kayak kemarin Pak Ali bawa satu bus, itu beliau berangkat dengan gratis, menghandle jamaahnya. Tujuannya apa? Menjadi tour leader. Apa itu tour leader? Pengabdian. Itu Bu. Tapi ingat, yang menjadi tour leader ini harus orang yang bisa mengabdi. Umurnya masih bagus. Kenapa? Karena sampai Madinah, sampai Mekah, tugasnya ngurusi jamaah. Tugasnya bukan di masjid. Kadang ada salah mitra saya. Nah, menjadi tour leader supaya bisa umroh gratis. Sampai di Madinah, jamaah masih tidur, dia itikaf di masjid dari pagi sampai sore. Jamaahnya keleleran, bingung mau kemana. Ya, itu salah. Tour leader itu tugasnya pengabdian. Ibadahnya di mana? Mengurus jamaah. Sajadahnya di mana? Sajadahnya membuat jamaah ini nyaman saat beribadah. Makanya tour leader, dia nggak sholat malam pun dia dapat pahala sholat malamnya jamaah-jamaahnya, karena dia kontrol jamaah untuk sholat malam. Ya, dia umrah mungkin cuma 1 kali, dia umrah mungkin membadalkan orang tuanya, tapi dia dapatkan pahala umrah 40 orang yang lagi umrah saat itu. Kenapa? Siapa yang menunjukkan pada kebaikan, maka pahalanya seperti orang yang melakukan. Itu tour leader. Ini enggak, tour leader malah diurusi sama jamaahnya. Sampai Mekah tour leadernya masuk angin, ya kan? Akibat tidak membawa black press, masuk angin, dia diurusi jamaah. Harusnya dia ngurusi jamaahnya. Makanya untuk menjadi tour leader, orangnya itu harus cakap, orangnya bisa komunikasi, ya. Kemudian orangnya itu posisinya itu umurnya masih cukup, ya. Kalau yang sudah 70 tahun, ayah bunda mohon maaf, yang ini jadi jamaah saja yang diurus. Tapi kalau sudah masuk umurnya 50 sampai 60, ini bisa ngurus jamaah. Siap? Ya. Baik, menjadi tour leader. Nanti insya Allah kedepannya bukan Pak Rifai. Selama ini yang menjadi tour leadernya kalau Pak Rifai, Pak Agus, kemudian Pak Sahril, ya. Kedepannya karena jamaah kita banyak tiap bulan, dia juga bingung. Masa tiap bulan pulang berangkat umroh lagi. Ya, kedepannya beliau udah bilang, kedepannya dia mungkin 1 tahun paling 2 kali aja, 3 kali saja. Selebihnya siapa? Gratiskan mitra-mitra hebat kita supaya bisa berangkat menemui, berbakti pada jamaahnya. Saya, tapi ada trainingnya Pak. Ada training tour leader. Kalau ini namanya training mitra untuk masakan. Kalau training tour leader nanti lebih spesifik lagi. Hamil 1 sebelum berangkat, ibu harus siapin apa aja. Itu ada daftarnya. Harus ada benderanya, kemudian siskopatunya, bisa diceklis semuanya. Udah ada semuanya. Hamil 1. Kemudian hari keberangkatan, Anda harus datang ke tempat keberangkatan itu sebelum jamaah hadir. Apa yang dilakukan? Cara masuk pesawatnya, di dalam pesawat ngapain? Tour leader di dalam pesawat nggak tidur. Tour leader di dalam pesawat itu lebih banyak jalan-jalan. Jadi jamaah lagi istirahat semuanya, tour leader beberapa 1-2 jam sekali kontrol jamaahnya, nanya, Bu, gimana sudah makan? Ya, kalau mau ke toilet di sana ya Bu. Jamaah keliling, nyaman. Kenapa? Karena kita bikin jamaah itu nyaman. Bahkan saya kadang melihat tour leader saya yang perempuan di Batam itu, saya nangis lihatnya Bu. Nangis saya lihatnya.
Saking luar biasa pengabdiannya. Tahu nggak? Jamaah itu sampai masuk angin dikeroin, ngeroin jamaah. Kemudian ada jamaah yang tua, nggak bisa pakai kaos kaki, Bu, dipakein kaos kaki. Luar biasanya. Saya bilang inilah pantas mengapa dia bisa dapatkan pahala double umrohnya. Bukan hanya pahala umrohnya, tapi pahalanya orang yang melaksanakan umroh. Karena pengabdiannya luar biasa. Makanya Anda dipersiapkan untuk mengabdi kepada para jamaah kita. Kita pelayannya tamu-tamu Allah. Siap ya? Ya. Nanti akan ada trainingnya. Saya akan trainingnya itu juga hampir setengah hari. Tapi kalau training tour leader paling daripada zuhur sampai maghrib itu udah selesai. Beda dengan training materi untuk mitra. Baik ayah bunda. Wah, yang terakhir, apa manfaat menjadi persiar Baitullah? Selalu uang itu kita taruh di akhir. Kenapa kita taruh di akhir? Supaya tidak salah niat. Supaya tidak salah niat. Ini dulu, pelayanan dulu, pengabdian dulu, baru terakhirnya dapat manifestasi dari rezeki itu apa? Uang, mendapatkan passive income dan mendapatkan active income. Survei menunjukkan hanya travel bahagia yang menyajikan umroh tapi punya passive income. Hanya travel bahagia. Yang lainnya dapat jamaah, dapat komisi, selesai. Dapat jamaah, dapat komisi, selesai. Betul kan? Dapat jamaah, dapat komisi, selesai. Liburan seminggu gak dapat jamaah, gak dapat komisi. Jadi kayak preman, pergi kerja gak makan, gitu loh ya. Nah itu yang terbaik. Tapi travel bahagia. Oh, travel bahagia. Kanan 20 lah ya. Kiri 20 gratis umroh. Oh, gratis semuanya kan juga. Udah kayak gitu. Setiap jamaah selain dapat komisi ada wasilah lagi. Wasilah, Bu. 500.000. Nah, ada wasilah. Jadi ada, saya punya mitra itu di Sumatera Barat, kerjaannya itu jualan SK. Jualan SK. Gimana jualan SK? Berangkat ke Pekanbaru, nggak cari jamaah. Begitu ada jamaah disuruh orang lain untuk ngerjain. Padahal dapat satu jamaah komisinya 2 juta kan? Dia nggak cari 2 juta. Apa dia bilang? Saya cuma mau mengembangkan jaringan saya. Kenapa? Karena saya mau suatu hari saya liburan di Bali, uang saya ngalir. Gitu. Kata Warren Buffett, orang terkaya di dunia, kamu tidak akan kaya kalau kamu lagi tidur, uang kamu juga tidur. Gak akan kaya. Tapi kata dia, orang kaya itu tidur, uangnya itu bergerak cari uang. Itu baru orang kaya. Kalau kita dapat jamaah, dapat komisi, gak dapat jamaah, libur. Kaya. Nah, tapi di bahagia dia jualan SK, datang ke Pekanbaru, kumpulkan orang 20 orang jadi mitra bahagia. Ya, jelaskan umroh, dapat 20 orang. Kemudian datang ke Pasaman Barat 20 orang, datang ke Batam 20 orang mitranya, datang ke Medan 20 orang, datang ke Aceh 20 orang. Setiap provinsi punya mitra. Setelah itu dia cuma duduk santai, nggak cari jamaah. Ngapain? Duduk santai, kemudian tunggu laporan dari kantor. Apa kata laporan kantor? Pak, mitra Bapak di Pekanbaru dapat 10 jamaah. Oke. Mitra Bapak Pasaman Barat dapat 15 jamaah. Udah 25 ya. Medan keberangkatan Juni dapat 40 jamaah. Sudah berapa? 65. Terus kemudian Aceh dapat 40 jamaah, 100 jamaah 1 bulan. 100 jamaah 1 bulan dikali 500.000 berapa? 50 juta masuk. Dia lagi ongkang-ongkang kaki, dia lagi liburan, dia lagi main sama cucu. Setiap bulan masuk 50 juta. Cari jamaah nggak dia? Nggak cari jamaah. Tugasnya cari mitra saja. Kaya. Apalagi Bu ya? Udah dapat 100 juta tadi kan? Ternyata dia tinggalnya misalnya di Madinah. Madinah itu Mandailing Natal, Sumatera Utara. Dia punya jamaah sendiri 40 juta. Udah deh, saya ngitung uangnya pun saya takut. Ya kan? Sudah tiap bulan dapat 50 juta, kemudian dapat jamaah sendiri 2 juta dikali 40, sudah 80 juta. Udah selesai.
Makanya perputaran uangnya cukup tinggi. Dapat passive income, kemudian dapat active income. Itu hanya ada di Bahagia. Maka bersyukur Anda berada di Bahagia, ya. Baik ayah bunda yang dirahmati Allah, ini adalah 5 fadilah menjadi pensiar Baitullah. Ini fadilahnya. Absensinya, Pak. Dan ada dalilnya bahwa orang yang menunjukkan pada kebaikan, insya Allah kebaikan itu ada padanya. Yang kedua, yang selanjutnya, ada 2 pintu rezeki. Jadi ya bunda, sebelum kita masuk, jelaskan ke jamaah, presentasi berapi-api, ya. Sebelum kita betul-betul ngisi otak kita dengan produk knowledge yang luar biasa, yang kita perbaiki dulu agama kita. Kita perbaiki dalam diri kita, ya. Ternyata ada 2 pintu pembuka rezeki. Jadi kadang-kadang rezeki kita seret, kadang-kadang ekonomi kita tidak bagus, kesehatan kita menurun, ya bunda. Karena rezeki itu tidak selamanya uang. Tapi uang itu apa? Uang itu adalah manifestasi atau perwujudan dari rezeki. Salah satu perwujudan dari rezeki itu adalah uang. Tapi uang tidak semata-mata itu rezeki. Ada kesehatan, ya toh? Ada ketenangan, ya toh? Ada keluarga yang sakinah mawaddah. Itu rezeki, gitu ya. Nah, apa 2 pintu rezeki yang harus kita jaga? Yang pertama, perbaiki hubungan dengan Allah dulu. Jadi harus perbaiki hubungan dengan Allah. Baru yang kedua, perbaiki hubungan dengan manusia. Ini 2 pintu rezeki yang harus kita jaga. Hablum minallah dan hablum minannas. Kita masuk apa itu hablum minallah? Nah ini dia. Perbaiki hubungan dengan manusia, ayatnya ini. Siapa yang tahu ayat ini? Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh innallaha balighul amri qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadara. Ayat 1000 dinar. Teman saya di perusahaan saya Andalus Al-Haramain, saya 2 orang pesaham pemodal, saya dengan 1 orang Kalimantan. Teman saya ini hobi sekali untuk keliling daerah. 1 hari dia berangkat ke Palu. Palu tahu bu? Ya, Palu. Nah, waktu dia berangkat ke Palu di tepi pantai, lagi main olahraga air, tiba-tiba gempa. Datang tsunami Palu. Ingat tsunami Palu tahun berapa kemarin? Tsunami Palu. Yang kemarin ya gempa Palu, tsunami Palu, yang ada istrinya 1 orang artis meninggal. 17. Ingat kan? Nah, gempa Palu, tsunami Palu, dia berada di sana. Teman-teman kita di sana meninggal 1 orang. Oke? Setelah air itu naik, kemudian surut sampai sana. Itu seluruh orang itu naik ke atas bukit karena mereka tahu ini akan datang tsunami. Itu semuanya pada lari sana. Dia lagi nyelamati temennya yang meninggal tadi hilang, ya kan? Terus tiba-tiba itu air sudah mau datang. Tahu ayah bunda? Dia bingung. Tiba-tiba datang mobil Innova baru. Innova tiba-tiba datang. Terus kemudian buka pintu. Pak, sini masuk. Masuk ke Innova tersebut. Ini mobil gas naik ke atas bukit. Sampai di atas bukit mereka turun menyaksikan laut. Itu Innova tiba-tiba hilang. Gak nampak Innova itu yang mengeduk. Siapa yang nyopir itu gak nampak lagi kemana dia. Wah, dia diselamatkan. Pulang dia saya tanya, apa kira-kira rahasianya? Tahu rahasianya? Dia udah lebih dari 3 tahun tidak berhenti mengamalkan ayat 1000 dinar.
Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Innallaha balighul amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadar. Setiap habis sholat dia amalin ini sudah lebih dari 3 tahun. Ternyata Allah kasih kemudahan. Kenapa bisa begitu? Yuk kita bedah ini. Siapa-siapa yang takwa kepada Allah, maka dianya Allah akan memberikan jalan keluar. Lihatnya Bu. Jadi siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar dari segala permasalahan. Ulama menafsirkan jalan keluar itu seperti kendi, kemudian dibalikkan, kemudian dibuka mulut kendinya, itu air satu kendi itu keluar semuanya. Seperti itu cara jalan keluarnya Allah kasih. Makanya ada kadang-kadang orang punya masalah, bahkan gak tahu cara menyelesaikan masalahnya.